밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Fauzia. Saya salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara. Program studi saya Manajemen Pendidikan Islam. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk membahas materi mengenai pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan Ibu dosen pengampu Suhaimah SAGMA. Baiklah, langsung saja pembahasan saya yang pertama yaitu pengaturan kondisi kelas. Yang pertama, ruangan tempat berlangsungnya pembelajaran. Ruangan tempat belajar itu harus memungkinkan para peserta didik dapat bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan sehingga tidak saling mengganggu satu sama yang lainnya pada saat aktivitas kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Besarnya ruangan kelas itu dia harus memenuhi syarat, usahakan memenuhi syarat. Yang pertama, ukuran ruang kelas itu minimal 8 x 7 meter. Yang kedua, ukuran kelas dapat memberikan keleluasaan bergerak, komunikasi, pandangan, dan pendengaran. Yang ketiga, ruang kelas cukup cahaya dan sirkulasi udara. Yang keempat, ruang kelas itu agar perabotannya diatur supaya memungkinkan siswa itu dapat bergerak dengan leluasa. Terus yang kelima, daun jendela tidak mengganggu lalu lintas. Nah, maksudnya gini, terkadang ada sekolah itu yang di pinggir jalan gitu. Jadi usahakan jendela itu kalau lagi dibuka, daun jendela itu tidak mengganggu lalu lintas. Nah, itu ibaratnya jarang terjadi di sekolah-sekolah. Jadi selanjutnya selain ruang kelas juga usahakan ada ruang aula yang serbaguna. Bagi sekolah yang memiliki ruang aula itu agar berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan berfungsi juga sebagai tempat diskusi, maka ruang tersebut harus diatur dengan baik dan dilengkapi dengan beberapa peralatan. Yang pertama, bisa jadi ruang aula itu untuk menjadi panggung pertunjukan. Terus dilengkapi juga dengan peralatan ruang ganti pria atau wanita yang secara terpisah dan yang lain-lainnya. Terus pengaturan tempat duduk di dalam kelas. Beberapa pengaturan tempat duduk itu yang pertama ada polanya, pola berderet atau berbaris sejajar gitu. Yang kedua ada pola susunan berkelompok. Nah, kalau untuk tempat duduk siswa itu menurut saya sesuai dengan kemauan guru aja, selera guru. Bisa jadi pola berderet atau berbaris sejajar, bisa jadi pola susunan berkelompok. Nah, selanjutnya bisa jadi pola formasi tapal kuda. Nah, itu kadang sering juga digunakan oleh guru. Dan selanjutnya bisa jadi pola lingkaran atau persegi. Nah, itu beberapa pengaturan tempat duduk di dalam kelas. Nah, selanjutnya untuk ruang kelas yang nyaman itu usahakan ventilasi dan pengaturan cahayanya. Ventilasi dan pengaturan cahaya itu memadai gitu. Contohnya, suhu ventilasi dan penerangan. Karena itu adalah aset penting untuk terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi cukup menjamin kesehatan siswa. Jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan cahaya matahari masuk dan udara sehat dengan ventilasi yang baik sehingga semua siswa dalam kelas dapat menghirup udara yang segar. Maksudnya kalau misalkan ada jendela yang tidak ada ventilasi atau tidak ada jendela, ada kelas yang tidak ada ventilasi atau tidak ada jendela, kan dalam bahasa sederhananya pengap gitu, pengap bagi siswa. Jadi bisa jadi siswa itu dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa itu tidak nyaman, bisa saya bilang. Nah, yang selanjutnya pengaturan penyimpanan barang-barang. Barang-barang itu hendaknya disimpan pada tempat yang khusus yang mudah dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan kegiatan belajar.
Cara pengambilan barang juga dari tempat khusus, penyimpanan dan sebagainya. Hendaklah diatur sedemikian baik sehingga barang-barang tersebut mudah untuk dipergunakan. Jadi ada beberapa prinsip penataan kelas. Yang pertama, keleluasaan pandangan. Keleluasaan pandangan ini artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa. Misalnya, siswa duduk di sini, tapi di depan itu usahakan hanya papan tulis yang bisa dilihat oleh siswa. Jadi yang tidak mengganggu pandangan siswa yang lainnya. Misalkan di depan itu kalau sudah papan tulis, menurut saya jangan lagi diletakkan lemari hias atau apalah segala macam. Karena kalau memang mau meletakkan itu boleh-boleh saja, tetapi diatur tempatnya. Bisa jadi letakkan di samping kiri, di samping kanan atau belakang. Yang penting saat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, barang-barang di depan siswa itu tidak mengganggu pandangan siswa sehingga siswa bisa fokus pada saat jam belajar berlangsung. Nah, yang kedua, prinsip penataan kelas itu kalau barang-barang atau apapun itu yang diletakkan usahakan mudah dicapai. Penataan ruang itu harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Contohnya kalau mau praktek gitu kan, praktek sholat, contohnya saya khususkan praktek sholat, bisa jadi fasilitasnya sudah disediakan oleh sekolah. Contoh sajadah. Kalau misalkan setiap hari Jumat lah dikatakan untuk praktek sholat, usahakan sajadah yang dari sekolah itu tadi diletakkan tidak jauh. Jadi mudah diraih dan dicapai oleh siswa. Jadi kalau sampai jauh bisa siswa berdesak-desakan berlomba-lomba untuk mengambil itu tadi, misalkan letaknya di atas lemari tinggi. Jadi kan otomatis siswa bersama teman-temannya uh, uh, jadi ajang perlombaan, iya mau ngambilnya gitu. Dari jadi ajang perlombaannya mau ngambil sajadah itu tadi. Jadi kalau misalkan sudah diletakkan dekat, mudah dicapai, jadi siswa pun gampang mengambil barang itu yang mau dibutuhkan, yang akan dibutuhkan gitu. Nah, yang selanjutnya kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara dan kepadatan kelas. Seperti yang ada kaitannya dengan saya bahas yang pertama tadi. Yang terakhir, keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap pembelajaran. Adapun prinsip penataan kelas itu yaitu yang pertama, daftar presensi. Diadakan pengecekan secara periodik terhadap daftar presensi ini. Yang kedua, ruang bimbingan siswa. Ada ruang khusus. Hendaknya tersedia yang dapat digunakan untuk keperluan bimbingan siswa yang dilakukan oleh guru, wali kelas, atau guru pembimbing di sekolah. Maksudnya, kalau siswa ada bersalah, ada berbuat kesalahan, ada tidak menaati aturan, ada melanggar peraturan, itu harus ada ruang bimbingan siswa khusus. Jangan di dalam kelas, kalau menurut saya. Karena kenapa jangan di dalam kelas? Karena kalau di dalam kelas nanti membimbing siswa seperti itu, siswa tidak merasa terbimbing, malah dia merasa kayak terpojokkan gitu. Jadi otomatis dia malu dengan teman-teman kelasnya. Jadi kalau sudah ada ruang bimbingan khususnya, ruang bimbingan siswa, kita bisa, misalkan saya sebagai guru pembimbing atau guru kelas, bisa berbicara empat mata saja dengan siswa, memudahkan siswa itu untuk memahami bagaimana perlakuannya yang tidak menaati aturan itu tadi, dan kita jelaskan bahwa itu salah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ada tempat baca. Kalau bisa usahakan ada tempat baca khusus. Tempat baca itu dapat dimanfaatkan oleh para siswa pada waktu istirahat atau pada waktu luang yang tersedia lah. Contohnya kalau misalkan guru kelasnya tidak hadir, bisa jadi kalau ada tempat baca, siswa kan bisa ke tempat baca itu tadi untuk menggunakan waktu kosongnya. Terus selanjutnya ada tempat sampah, itu sudah biasalah dilakukan di sekolah. Terus ada catatan pribadi siswa juga, itu sudah biasa dilakukan di sekolah. Terus juga penciptaan iklim kelas yang kondusif. Nah, selanjutnya penciptaan iklim kelas yang kondusif itu gini. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun pada tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah manajemen kelas. Contohnya gini,
Di samping itu, mereka akan terbiasa bertingkah laku secara teratur, penuh disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin. Yang pertama, pergantian pelajaran. Untuk beberapa pelajaran mungkin ada baiknya siswa tetap berada dalam satu ruangan dan guru yang datang ke ruangan tersebut. Nah gini, kalau misalkan pada kelas 6 SD bisa saya bilang, otomatis kan itu roster pelajarannya dalam satu hari kan berbeda-beda pelajarannya. Bisa jadi jam pertama, jam kedua pelajaran agama, jam ketiga sampai dengan jam keempat itu pelajaran IPS, jam keempat, jam kelima dan jam keenam itu pelajaran IPA. Nah itu yang pergantian pembelajaran seperti itu, usahakan murid atau peserta didik yang rame itu mereka di dalam kelas saja, biar guru yang bergantian untuk hadir ke dalam kelas ini. Nah, guru yang sudah selesai boleh keluar, guru yang akan masuk lagi silakan masuk jika pada jam pelajarannya sudah tiba gitu. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas pada materi saya hari ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.